mungkin Mbak sharing ya. Oh, Pas iya. S1 itu Mbak nggak ikut organisasi sama sekali. Oh iya. Iya, jadi kayak misal BEM, Hima Hima itu gitu? Mbak nggak ikut. Ya, Oh. satu-satunya yang Mbak ikutin dalam bentuk organisasi itu cuman Aslab. Itu pun ini ya, bentuknya kan jadi kayak organisasi tapi tidak seaktif kayak Hima, Hima, BEM, BEM, kayak Uni, gitu, BEM ya. fakultas ya kayak gitu. Dan kepanitiaan event tuh Mbak juga nggak ikut. Oh Ya, tapi Padahal seru tahu. Wah, iya sih seru sih. Cuman itu gimana ya? Jadi kayak udah menjadi apa sih planning ya planning Mbak. Jadi mungkin karena Mbak dulunya juga dari SMP sampai SMA itu sudah sangat-sangat aktif gitu sampai Mbak juga kadang-kadang Sabtu Minggu tuh nggak di rumah karena event OSIS kayak gitu loh. Nah jadinya ketika kuliah Mbak pingin mencari kegiatan yang lebih yang lain yang itu mendorong yang berkaitan dengan mimpinya Mbak sebagai di ranah bimbingan dan konseling gitu loh, misal kayak penelitian, pengabdian gitu. Jadi kalau kalian nggak ikut organisasi bukan berarti langsung kayak jadi kupu-kupu gitu juga enggak. Kalian bisa memanfaatkan kegiatan lain yang itu akan membawa benefit buat kalian gitu. Contohnya ikut penelitian. Ya, Aslab. Ikut Aslab. Jangan lupa join Aslab, guys. Jangan lupa join Aslab. Oke. Selanjutnya nih. Kan SE itu kan berarti di departemen ya, di prodi bersama ibu bapak dosen. Iya. Nah, kayak gitu tuh ada nggak sih kayak kan harus rapi, harus sopan, very demure, very mindful kayak gitu kan. Ada nggak sih ketentuan berpakaian yang rapi menjadi SE itu kayak gimana? Oke. Kalau SE sendiri dari kampus UNY itu memang ada kebijakan kalau kita seragamnya mengikuti seragam Bapak Ibu dosen. Jadi misal kalau meskipun tidak dibagi seragam yang persis gitu ya, tapi setidaknya warnanya sama. Ya jadi misal kayak Senin pakai biru muda, terus Jumat pakai putih, terus hari Rabu atau Kamis kalau nggak salah pakai batik. Ya, gitu kalau pakaiannya. Dan memang karena sebetulnya SE itu kan mahasiswa ya. Iya. Tapi kan ditempatkan di prodi yang Mbak di prodi gitu kan. Jadi kan mau nggak mau mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang nggak tahu kalau ternyata Mbak ini juga SE juga mahasiswa gitu loh, bukan Bapak Ibu dosen. Nah, tapi karena itu juga membuat Mbak harus pakaiannya rapi. Ya, jadi sebagai contoh kepada mahasiswa. Karena kan di pintu departemen pun dituliskan kalau mau menemui Bapak Ibu dosen sebisa mungkin pakaiannya rapi. Kalau cowok yang berkerah gitu kan. Kalau cewek yang ya setidaknya kalau nggak pakai jilbab rambutnya nggak diwarna-warni gitu, enggak juga kayak memakai yang terlalu terbuka gitu. Jadi ya rapi lah, karena ya menurut Mbak itu gimana ya, kita kan masih di kampus gitu ya. Iya, masih di kampus juga, bukan Bapak Ibu dosen. Betul, bukan masalah kayak oh kita mau ketemu dosen harus sekarang kan lagi trending ya yang ini kayak mendewakan dosen gitu loh. Jadi kayak karena ketemu dosen kita harus rapi, harus ini gitu, dosen maunya kayak gitu. Aku juga kayak gitu sebenarnya. Ya kayak gitu. Tapi kan sebetulnya bukan itu esensi dari pakaian rapi. Karena kan bagaimanapun kita dari fakultasnya kan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Ya, departemennya kan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, yang dimana outputnya adalah menjadi besarannya kan guru BK ya, guru bimbingan dan konseling. Kita pun juga kalau sebisa mungkin membiasakan diri untuk berpakaian layaknya guru BK. Ibaratnya kalian misal nanti suatu saat menjadi guru BK, kemudian bertemu dengan siswa, itu kan pasti kurang nyaman ya jika melihat siswa yang pakaiannya kayak tidak merawat gitu. Pasti sebagai guru BK juga akan berpikir siswaku kenapa, ada masalah apa kok sampai dia tidak memperhatikan penampilan dirinya kayak gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin Mbak dan juga Bapak Ibu guru yang ada di departemen itu memberikan contoh bagaimana
berpakaian yang rapi gitu. Iya. Kalau ini kan misal di FIPP ya, Mm-mm. style rapi menurut Mbak Salma itu, Mbak Salma sendiri itu kayak gimana? Oh gitu. Iya. Kalau menurut Mbak sih nggak jauh berbeda ya. Heeh. Rapi itu bukan berarti kalian harus pakai baju branded, harus Iya. yang glamor gitu, enggak. Cuman sekedar kalian pantas untuk dilihat oleh orang lain, kelihatan bersih, wangi, Wah. juga nggak apa ya istilahnya ya, enak buat dilihat gitu loh. Jadi harus mm-mm. sama warnanya atau gimana? Oh, kalau menurut Mbak sendiri, Mbak sebisa mungkin ini sih senada Oh, gitu. senada. Tapi sebenarnya nggak masalah sih mau yang penting percaya diri. senada mau tabrak-tabrak, yang penting percaya diri. Dan itu juga tadi asalkan tidak menyalahi apa ketentuan kampus Iya. gitu ya, gitu. Kalau Kalau di bisa memang kampus. rapi, Iya. ya kalau di kampus. Dan juga ini nih banyak mahasiswa cewek itu yang sekarang suka pakai apa namanya kayak Apa itu? sendal gitu loh. Oh, yang kayak sendal kodok gitu ya. bukan sendal yang belakangnya kebuka itu loh, apa sih namanya, jadi depannya kayak flat shoes tapi belakangnya kebuka, ngerti nggak? Belakangnya kayak cuman tali gitu Oh, loh. ya ngerti. Nah Oh, itu juga harus di apa ya namanya ya diperhatikan lagi karena kan itu juga bukan sepatu ya gitu. sendal. Intinya ketika kalian berpakaian, bayangkan ketika suatu saat kalian menjadi guru dan melihat siswa kalian di sekolah berpakaian seperti itu, pasti rasanya juga gak nyaman gitu. Jadi ya itu sepertinya dengan pakaian rapi itu akan meningkatkan semangat kalian buat belajar sih kayak gitu. Jadi Iya, kayak kalian, betul. iya kan, Ada bener kayak kan? gitu. Kalian kayak vibes-nya tuh ketika rapi tuh ya siap untuk belajar, menerima ilmu di kampus kayak gitu. Bayangin kalian kalau ke kampus kondisinya nggak mandi, terus cuman pakai kaos asal-asalan, pakai jeans, pakai sendal, itu pasti di kampus rasanya udah kayak males banget, pengen tidur aja, ngantuk kayak gitu. Jadi itu sih menurut Mbak, dan itu juga Mbak dapat ilmunya dari Bapak Suwarjo itu tentang pakaian itu. Jadi ketika pakaian kita rapi, penampilan kita rapi itu keinginan kita, semangat kita untuk belajar itu akan lebih tinggi kayak gitu. Karena kan kita capek-capek nyetrika, Iya. nyetrika bajunya, nyetrika Iya. jilbabnya. Iya. Kalau di kampus cuman kayak gini kan kebayang kusutnya, nanti nggak dilihat, nggak proper, nggak cantik gitu kan. Iya. Nah gitu kalau dari kata Bapak Suwarjo. Jadi style yang rapi itu mendukung kita dalam Belajar, benar. Kayak gitu. Iya. Terus menurut Mbak Salma nih, berpakaian rapi tips and triknya kayak gimana? Kayak gitu. Apa ya? Harus yang Nggak ada ketentuan sih sebenarnya. Cuman tuh ya. iya bebas sih Bebas. sebenarnya. Cuman mungkin buat teman-teman yang masih bingung, kalian bisa, dan Mbak kan tahu ya rasanya gimana menjadi mahasiswa S1 yang masih hemat-hemat, ya bener kan, juga uang sakunya per bulan gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak harus punya baju banyak, yang penting kalian punya untuk beberapa kegiatan. Misal kayak kalian punya baju untuk formal, baju batik, terus bawahannya diusahakan warna-warna yang netral kayak hitam, coklat, putih. Itu sebenarnya dengan warna-warna kayak gitu kalian tuh nggak harus punya yang satu lemari gitu, tapi kalian bisa berpadu padakan kan, tapi tetap kelihatan rapi gitu. Berarti kayak cuci kering pakai. Ya cuci kering pakai, nggak apa-apa, nggak akan kelihatan kok. Namanya juga mahasiswa. Iya. Dicuci. Mbak juga kayak gitu. Iya. Terus nih, terakhir closing statement dari Mbak Salma nih, harapan yang diinginkan untuk mahasiswa saat ini khususnya bimbingan dan konseling UND itu apa harapannya? Apa ya, kalau Mbak sih pengennya teman-teman mulailah untuk benar-benar mencintai profesi bimbingan dan konseling gitu. Jadi tidak hanya
teman-teman masuk BK kemudian udah nanti lulus kok gitu, terus aku pasti juga bisa jadi guru BK, seperti stigma negatif yang selama ini kita pelajari ketika kuliah kayak gitu. Jangan teman-teman, kalau bisa kita benar-benar menghayati arti penting keberadaan dari profesi bimbingan dan konseling itu sendiri, karena kita BK itu di mata pendidikan dan juga di luaran, dipandang dari luar ranah pendidikan itu sangat penting teman-teman keberadaannya untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memang pilihan pertamanya bukan BK, ya kan. Ada juga yang mungkin terpaksa BK karena disuruh atau Karena gimana, ketolak ya, berbagai alasan teman-teman yang pada akhirnya membuat teman-teman masuk BK. Tapi cobalah untuk mencari satu hal yang membuat teman-teman mencintai profesi BK gitu. Karena dengan teman-teman memulai untuk mencintai profesi BK, melihat arti pentingnya BK di mata pendidikan dan juga kebutuhan akan BK, itu membuat teman-teman akan menjalani perkuliahan itu dengan sepenuh hati gitu. Dan nantinya itu juga akan memudahkan teman-teman untuk memiliki pandangan ke depannya gimana setelah lulus kayak gitu. Teman-teman nggak akan bingung untuk menentukan oh ya saya yakin untuk menjadi guru BK atau gimana kayak gitu. Itu sangat membantu sih ketika teman-teman sudah mencintai apa yang teman-teman lakukan. Kena hati saya juga. Oh iya, kita jadi guys dulu tuh sharing bentar ya. Nggak apa-apa, boleh. Saya itu juga sebenarnya bukan pilihan pertama BK itu. Tapi setelah menjalani S1, S2 itu masih kayak masih S1, S2 semester 1, semester 2 semester 1, semester 2 itu kayak masih ya pengenalan, masih ini apa sih namanya, oh bimbingan konseling, oh gini. Tapi semenjak semester 3, semester 4, terus sekarang menjak semester 5 dan saya itu apa namanya, bukan sedikit sih, lama-lama itu mengerti dan oh ternyata BK itu gini ya, bagus ya, ternyata benar-benar dibutuhkan di sekolah gitu. Kayak gitu. Ilmu-ilmunya juga nggak jauh dari tentang pribadi diri sendiri. Itu juga membantu sangat relate, iya sangat membantu, dan ilmu-ilmunya sangat relate juga. Kayak gitu. Ibaratkan kayak permata ya BK itu sebenarnya. Iya. Mencarinya susah yang benar-benar in dengan BK. Tapi ya kalau sudah ditemukan itu merupakan sesuatu yang berharga gitu. BK itu seru. BK itu seru, BK itu asik. BK itu asik. Jadi konselor itu asik. Jadi konselor itu asik. Oke, karena udah di penghujung acara nih Mbak Salma. Terima kasih atas nge-lab pada siang hari ini, ngobrol bersama Aslab. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Dek Salik. Semoga ilmunya membantu, meskipun Mbak juga bukan orang yang sempurna, masih banyak kekurangan, masih sedikit pengalamannya dan pengetahuannya, tetapi dengan ini semoga bisa bermanfaat gitu. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Salma untuk teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Salma. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya. Jangan lupa join Aslab. Join Aslab. Join Aslab. Ya, jadi Aslab banyak benefitnya. Oke.